Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, adapun judul kajian kita pada hari ini dengan judul utang orang tua kepada anak-anak. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dalam sebuah hadis beliau, kullu mauludin murtahanun, setiap anak yang terlahir terutanglah kedua orang ibu bapa kepada anak-anaknya. Begitu pentingnya utang orang tua, begitu pentingnya tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, apabila seseorang sudah berutang, maka apabila utang itu tidak dibayarnya dengan sengaja, maka tangannya boleh dipotong. Begitu berarti, begitu pentingnya utang. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, apa utang orang tua kepada anak? Utang orang tua kepada anak ada 4. Yang pertama, utang orang tua kepada anak adalah yang pertama menanamkan nilai-nilai tauhid. Kapan mulai kita menanamkan nilai tauhid kepada anak-anak? Ketika mereka lahir laki-laki kita azankan, ketika mereka lahir perempuan kita iqamahkan. Dengan tujuan apa? Supaya nilai-nilai tauhid dari awal tertanam dalam memori dan otak mereka. Sebab kalau yang dari awal ini kita tidak tanam, apalagi dengan kondisi anak-anak kita hidup di zaman sekarang, azan memanggil, orang memanggil untuk berbuat kebaikan, tapi karena memorinya sudah tertanam nilai-nilai tauhid, insya Allah apabila azan memanggil, apabila nilai kebaikan memanggil, mereka insya Allah akan mengkabulkan, akan mendatanginya. Tapi sebaliknya kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, apabila nilai-nilai tauhid ini kita abaikan dari awal dalam kehidupan anak kita, jangan harap anak kita akan menjadikan anak yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka bayarlah utang yang pertama kepada anak-anak, menanamkan nilai tauhid. Yang kedua, utang orang tua kepada anak adalah, yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, apabila anak lahir laki-laki adalah mengakikahkannya, dan perempuan diakikahkan apabila laki-laki sekurang-kurangnya 2 ekor kambing, dan apabila dia perempuan sekurang-kurangnya 1 ekor kambing. Apa tujuan kita diperintahkan untuk mengkorbankan anak kita atau mengakikahkan anak kita? Lain dan tak bukan supaya menanamkan dalam jiwa anak itu ada supaya anak pandai bersyukur, digambarkan oleh kedua orang ibu bapaknya. Dan yang kedua adalah tujuan dari akikah itu untuk menanamkan sifat kasih sayang kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah untuk membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita atau pada diri anak tersebut. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, adapun utang orang tua yang ketiga kepada anaknya adalah menanamkan nilai-nilai akhlak dan moral atau etika kepada anak-anak kita. Kaum muslimin sedang, para pendengar yang berbahagia, makanya memberikan contoh suri tauladan kepada akhlak kepada anak-anak diawali dalam rumah tangga kedua orang ibu bapaknya. Contoh, ketika menyuruh anak sholat, kita yang terlebih dahulu sholat. Ketika menyuruh anak untuk menutup aurat, kita dulu yang pertama menutup aurat. Ketika kita berkata yang benar, kita dulu yang berkata benar, baru anak akan mencontoh perbuatan kedua orang ibu bapaknya. Maka bayarlah utang kita yang ketiga, menanamkan nilai akhlak dan moral. Sedangkan yang terakhir kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, utang orang tua kepada anak adalah memberikan makanan dan minuman yang layak, makanan yang halal.
Sebab yang namanya makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tenggorokan anak, ke dalam jasad anak, akan mempengaruhi. Apabila makanan itu baik, akan mengalir pula ke darah yang baik. Apabila kita berikan dengan makanan yang tidak baik, akan mengalir pula lah ke darah anak-anak kita yang tidak baik. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, kita selaku orang tua, mari kita renungkan dan mari kita bayar utang ini. Apabila utang ini kita bayar, insya Allah Allah akan menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Dan apabila utang ini kita abaikan, jangan harap anak kita akan menjadi anak yang soleh. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.